Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas fikih yang saya ambil dari kitab Manhajus Salikin karangan atau karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sebelum kita masuk pada pembahasan, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Dan insyaallah saya akan menerangkan tentang bab awaqibul wudu atau pembatal-pembatal wudu. Yang pertama ada sesuatu yang keluar dari dua jalan secara mutlak, yaitu kemaluan dan dubur. Yaitu batal wudhu seseorang dengan keluarnya apa-apa yang dari tempat keluarnya air kencing ataupun kotoran. Itu kemaluan dan dubur. Yang keluar dari kedua lubang itu, maka itu setelah batal wudhunya secara mutlak. Berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, auja ahadum minkum minal ghaib, yang artinya atau kembali dari tempat buang air. Ya, ada ini membatalkan wudhu secara mutlak. Selanjutnya ada darah yang banyak dan semisalnya, seperti muntah atau nanah dan lain-lain. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang menyatakan batalnya wudhu seseorang karena keluar darah adalah hadis tentang darah istihadah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata bahwa Fatimah bin Abu Hubeish mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku wanita yang mengalami istihadah dan belum suci. Apakah aku tetap meninggalkan sholat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tidak, itu adalah darah urat. Itu bukanlah darah haid. Jika datang waktu kebiasaan haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Jika waktu kebiasaan haidmu telah usai, maka mandilah, lalu sholatlah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika keluar darah istihadah, berwudulah setiap kali sholat sampai datang waktu tadi, yaitu waktu kebiasaan haid." Hadis riwayat Bukhari nomor 228, kitab 4 Al-Wudu, bab 63, mencuci darah. Selanjutnya ada hilang akal, seperti tidur, mabuk, atau semisalnya. Dalilnya adalah hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang mengusap khuf, ia menjawab, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala khifafina wa la nanzi'aha thalathata ayyam min ghaid wa bawlin wa naumin illa min janabah." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, jika kami bersafar, maka cukup kami mengusap sepatu kami tanpa perlu melepasnya selama 3 hari. Tidak perlu melepasnya ketika wudhu batal karena buang air besar, kencing, atau tertidur, kecuali dalam keadaan junub. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 127. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Selanjutnya ada memakan daging unta. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau berwudu karena makan daging kambing?" Jawab beliau, "Jika engkau mau, berwudulah. Jika engkau mau, silakan tidak berwudu." Lalu beliau ditanya lagi, "Apakah engkau berwudu karena makan daging unta?" Jawab beliau, "Na'am, fatawaddo min luhumil ibil." Ya, berwudulah karena makan daging unta. Hadis riwayat Muslim nomor 360. Selanjutnya ada menyentuh wanita dengan syahwat. Dalil yang menyatakan bahwa bersentuhan lawan jenis membatalkan wudu adalah ayat aula mastumun nisa, yang artinya atau menyentuh perempuan, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Menurut tafsiran Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, bahwa al-lams
atau lamastum bermakna selain jima. Jadi sekedar menyentuh, meraba, mencium itu membatalkan wudu. Selanjutnya ada menyentuh kemaluan. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis dari Busroh binti Sofwan. Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Yang artinya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 82, Ibnu Majah nomor 479, Abu Daud nomor 181. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Selanjutnya ada memandikan jenazah. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala al-mayyit falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo." Yang artinya, siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah ia mandi. Siapa yang memikul jenazah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3161. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Imam Nawawi sendiri menyatakan bahwa hadis ini dhaif bittifaq menurut sepakat ulama. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa tidak wajib mandi bagi yang memandikan jenazah. Yang ada cuma disunahkan saja. Imam Al-Khattabi juga menyatakan bahwa tidak wajib. Bahkan ia mengklaim bahwa tidak mengetahui ada ulama yang menyatakan wajib untuk mandi setelah memandikan jenazah. Adapun Imam Ahmad dan Ishaq menyatakan wajib berwudu. Namun jumhur ulama menyatakan hanyalah sunnah untuk hal tersebut. Demikian penjelasan dalam syarah Sahih Muslim 7/8. Selanjutnya, dan ini yang terakhir, adalah murtad. Dan ini menghapus seluruh amalan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Yang artinya, barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka terhapuslah amalannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Selanjutnya, inilah mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Syukran lihtimamikum wastima'ikum. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap yang itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan. Dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.